Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini viral di media sosial loh. Kontroversinya dimulai saat MC melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh grup C2 yang merupakan adik-adik siswa dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik. Tapi jawaban tersebut dinilai juri Diastasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lainnya yang menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi diberikan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, siswa yang merupakan anggota grup C2 protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya. Namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Nah, alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram. Bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Nah loh, lomba cerdas cermat kok jurinya kurang cermat? Selamat pagi Indra. Pagi Priska. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi juga pemirsa. Hari kedua di pekan ini jelang libur di akhir pekan. Liburnya agak panjang nih karena hari Kamis ada tanggal merah, kemudian Jumatnya cuti bersama. Oke, ini untuk terkait masalah lalu lintas nih, untuk tadi berangkat dari rumah ke sini macetnya dari nilai 1 sampai 10 nih, berapa kemacetan pada hari ini Priska nih? Kalau tadi macetnya, kebetulan rumah saya dekat dari kantor sekitar 10 menit. Macetnya enak ya? sih kayak biasa ya. Jadi skalanya 7 sampai 8 7 lah ya, seperti kalau saya biasa. tadi dari Bekasi sampai sini, ini bisa 9, macet parah sekali. Nah memang untuk ini menarik ya Priska terkait bahas nilai ya. Ini nilai 1 sampai 10 tadi ini juga ada yang menarik di dalam episode kita kali ini nih. Apa itu? Ini terkait soal Yang ini nggak? Yang tadi ada hubungannya sama yang tadi cerdas cermat nggak? betul, Yang baru kita nonton itu. Oke. Ini menarik sekali Priska ya. Ini ada jawaban yang sama, satunya tidak dibenarkan dan satunya justru malah dibenarkan. Ini satunya kenapa dikasih ini? nilai minus, satunya dikasih nilai 10. Wah. Oke. Ini siapa cerdas. nih? Tadi di videonya bagaimana ini cerdas cermat tapi jurinya kurang cermat. Wah, Aduh. gimana, kasihan ya, maksudnya ini seorang anak bangsa sedang berjuang, tapi malah di aplikasi seperti itu. Ini gimana ini yang jadi salah, seperti apa ini? Iya, kita lihat ya kelanjutannya seperti apa dan komentarnya nanti seperti apa dari Dewan Juri. Karena sampai sekarang kita masih menunggu nih, yang banyak berkomentar justru masih netizen. Betul, ini viral sekali nih masalah terkait ini nih ya, Priska. Padahal kita nungguin ya yang namanya cerdas cermat lagi karena udah lama nggak nonton cerdas Priska ini cermat. pernah nggak nih cerdas cermat nih ikut nih? Dulu waktu sekolah pernah. Terus gimana nih? Terus kalau misalnya jawabannya mirip terus disalahin, ya protes lah sama kayak anak yang tadi. Iya. Dan untungnya tadi juga siswa tadi ini protes juga ya terkait tidak satunya dibenarkan, justru malah dia tidak dibenarkan. Makanya justru dia protes ya. Nanti kita bahas lagi ya. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa dan juga kita akan membahasnya di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan rekan saya Indra Setiabudi. Iya.
Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia berita pilihannya. Polisi sita ribuan motor ilegal yang akan diselundupkan ke negara Afrika. Pulih dari cedera, pemimpin Iran Mojtaba Khamenei serukan jangan menyerah pada lawan. Penumpang kapal pesiar MV Hondius pembawa wabah hantavirus tiba di kota Eindhoven, Belanda. Api berkobar membakar sebuah gudang di komplek pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Gudang yang berisikan barang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke 3 gudang lainnya. Warga setempat pun sempat melihat kilatan cahaya dan mendengar dentuman saat insiden berlangsung. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik meskipun belum dapat dikonfirmasi penyebab pastinya. Besarnya insiden ini membuat 135 personil dan 27 pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api. Diketahui gudang yang terbakar ini merupakan gudang penyimpanan dan bukanlah tempat produksi. Evakuasi yang dilakukan sejak dini berhasil menghindarkan korban jiwa dari insiden ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, A-News melaporkan. Pemirsa, meski ratusan personel pemadam kebakaran telah dikerahkan, namun hingga malam tadi proses pemadaman masih terus dilakukan. Dan pemirsa, berikut laporan rekan kami jurnalis iNews Naura Syafika dan juru kamera Seto Pratomo yang meliput langsung di lokasi. Api masih terus dilakukan dari pemadam kebakaran setempat di mana sudah mengerahkan sekiranya 27 mobil pemadam kebakaran bersama dengan 135 personil untuk memadamkan salah satu komplek pergudangan Miami yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Dan tepat di belakang kami yang melaporkan, ini adalah salah satu komplek pergudangan yang memang kalau misalnya di total saya melihat dari data yang sudah diberikan dari pemadam kebakaran setempat ini ada 4 gudang yang terbakar, dan 4 gudang yang terbakar ini merupakan gudang dari freon mobil, kemudian gudang karpet, gudang kardus, dan juga gudang plastik. Dan kalau kita melihat memang dari bahan ataupun dari barang-barang yang berada di gudang ini merupakan barang yang mudah terbakar sehingga memang masih membutuhkan waktu, di mana kalau misalnya kita melihat dari laporan yang sudah diberikan bahwa untuk kejadian kebakaran gudang ini tadi dimulai pada pukul sekiranya 19.30 waktu Indonesia Barat, dan dari pemadam kebakaran ini menerima informasi pada pukul 20:24 waktu Indonesia Barat, dan dari pukul tersebut langsung dikerahkan dan juga dilakukan pemadaman hingga di malam hari ini masih terus dikerahkan untuk para petugas dan juga memungkinkan untuk adanya penambahan dari mobil kebakaran dan juga petugas yang membantu memadamkan api yang ada di sini. Dan kalau kita melihat memang tadi beberapa sistem ataupun solusi juga sudah dikerahkan, di mana salah satunya sistem yang diterapkan yaitu menggunakan foam system, atau ini merupakan busa yang membantu untuk memadamkan api jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif, di mana memang busa ini nantinya membantu untuk mendinginkan area sehingga pemadaman bisa selesai lebih cepat. Dan kalau ditafsirkan juga terkait dengan kerugian, kami masih belum mendapatkan informasi tersebut total kerugian berapa dari gudang yang terbakar, namun untuk korban jiwa hingga saat ini masih belum didapatkan adanya korban jiwa. Dan pastinya diharapkan juga dari pemadam kebakaran setempat, dari petugas setempat ini bisa lebih memadamkan api lebih cepat sehingga tidak ada perluasan atau penyebaran untuk gudang-gudang yang ada di sekitarnya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Dari informasi kebakaran kita ke informasi lain. Pemirsa, unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa diwarnai kericuhan. Sementara itu, kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa menuntut Bupati Bombana ditetapkan tersangka korupsi proyek jembatan. Kericuhan pecah saat puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin sore.
Puluhan massa ormas tiba-tiba mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris bentrok. Kericuhan baru teratasi setelah pengunjuk rasa membubarkan diri dan kubu ormas dibubarkan petugas. Unjuk rasa ini digelar oleh puluhan mahasiswa menyusul viralnya kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa, Husniah Talendra. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari Senin, DPRD Kabupaten Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Pimpinan memberi 3 hari untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Yang memberi klarifikasi itu siapa ya? Pimpinan. Digelar terbuka atau tertutup tadi RDP yang poin ketiga? Tertutup atas permintaan yang tertutup. Saksi. Oh, saksi. Berarti kalau dari kesimpulan sementara DPRD sendiri, apakah memang ini tuduhannya terbukti benar atau hanya kita belum berani menyimpulkan. Karena kita Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci di Buton Utara ricuh. Kericuan terjadi saat negosiasi siapa yang akan menemui massa untuk berdialog sebab Kepala Kejati Sultra sedang berada di luar kota. Massa tak sabar dan merangsek masuk dengan memanjat pagar Kejati Sultra. Massa aksi dan pegawai Kejati Sultra pun saling kejar saat orang pegawai Kejati terluka di kepala. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Bupati Bombana Burhanuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Bupati Bombana ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra dan disebut terkait dalam proyek bermasalah tersebut. Sebelumnya massa juga melepas tikus dan meletakkan keranda mayat di depan gerbang Kejati Sultra, simbol ketidakkepercayaan kepada penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, Ainus melaporkan. Pemirsa, pria pengendara motor menghalangi laju ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa memakai helm, pelaku bergaya freestyle memacu sepeda motor sambil melepas kedua tangan. Seorang pria berkendara ugal-ugalan di Jalan Poros Badoka Biringkanaya, Makassar. Tidak memakai helm, pelaku bahkan melepas kedua tangan dari stang sepeda motor. Meski telah diperingatkan dengan sirine, pelaku tak juga memberikan jalan untuk ambulans. Padahal ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Teguran pengendara lain juga diabaikan. Ya, pelaku pengadangan dan perusakan ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok diamankan oleh polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirene ambulan. Kamu jemput, jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya, tahu aturan. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah, udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu
Kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu. Nah, mulai dari itu, dari nonjok-nonjok, terus nendang-nendang mobil, sampai mobil kita itu ada penyok ya. Saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Apalagi kalau misalnya Nggak habis pikir ya Priska ya, ada orang alergi dengan suara sirine ya. Aduh, aku nggak suka nih sama suaranya sirine ambulans. Loh, nggak boleh gitu dong ya. Gitu karena ya. ambulan itu kan memiliki tujuan ataupun dia punya keperluan yang sangat penting, penting sekali pasti Priska. Betul, karena ambulans itu digunakan untuk mengangkut pasien, membawa pasien begitu. Dan pasien itu bisa dalam kondisi darurat atau sedang akan menjemput pasien dalam kondisi darurat. Berarti memang kita harus memprioritaskan nih. Betul, karena urusannya sama nyawa. Nyawa orang ya. Iya, sebelumnya tadi juga ambulans dihalang-halangi sama orang freestyle tuh. Sempet-sempetnya ya ambulan lagi urgent nih, dia bergaya freestyle pas tangan, gimana tuh Priska ya? Gimana ya? Ada aja ya Priska ya. Nanti bentar lagi kita tunggu permintaan maafnya. Biasanya sih ada video klarifikasi atau permintaan maaf ya. Tapi untungnya pihak kepolisian cepat ya, cepat tanggap langsung memproses para pelaku ini ya. Iya, karena ini harus diseriusin. Betul. Hal-hal kayak gini nggak boleh dianggap remeh karena ini urusannya sama nyawa. Bercanda, ini nggak bisa buat bercanda masalah kayak gini ya Priska. Betul, apalagi ambulans adalah kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Bahkan diperbolehkan untuk menerobos lampu merah kalau dalam kondisi busway dan genting. lain-lain bisa semua dia. Betul. Full akses ya Priska ya. Baik, ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pelajar ditemukan tewas mengenaskan di Karawang, Jawa Barat. Korban terluka parah di bagian leher. Warga Dusun Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pelajar dalam kondisi mengenaskan dengan luka sayatan di bagian leher. Korban diketahui merupakan siswa kelas 10 SMKN 1 Batu Jaya. Sang ayah tak kuasa menahan tangis melihat sang anak terbujur kaku di semak-semak bantaran Sungai Citarum. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP mencari barang bukti dan meminta keterangan saksi. Sebelum ditemukan tewas, korban dinyatakan hilang dan pihak keluarga telah melaporkan ke polisi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Karawang dan Polsek Batu Jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di Damasraya, Sumatera Barat. Ratusan gram sabu dan pil ekstasi diamankan dari tangan pelaku. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan Nagari Tiumang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Tersangka yang sudah terkepung masih berupaya kabur menerobos blokade tim Lupak Satres Narkoba Polres Damasraya. Pelaku berhasil diamankan petugas setelah kendaraannya terperosok ke parit. Penyergapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 paket besar sabu seberat 200 gram serta 93 butir pil ekstasi. Reserse Narkoba Polres Damasraya telah melakukan pengungkapan satu orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi.
Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan jaringan, tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polresta Masraya. Polisi tengah memburu pemasok utama serta jaringan yang diduga kuat melibatkan pelaku di antar provinsi. Dari Kabupaten Masraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan. Pemirsa, 2 warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan. Jenazah kedua korban tertimbun material vulkanik erupsi. Terima kasih. 2 warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara ditemukan tim SAR. Para korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban Angel, warga negara Indonesia yang ditemukan sehari sebelumnya. Evakuasi kedua korban dari bibir kawah Gunung Dukono dilakukan hati-hati karena aktivitas erupsi gunung masih terjadi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Halmahera Utara untuk proses identifikasi. Sementara polisi memeriksa 6 pemandu wisata Gunung Dukono. Pelaksanaan evakuasi terhadap 2 yang diduga jenazah dari WNA telah ditemukan dan tadi sudah dievakuasi langsung menuju. Sementara itu pemirsa, mahasiswa ITB yang sebelumnya dilaporkan di Gunung Puntang Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan. Korban hilang 2 hari ditemukan dalam kondisi selamat. Arif Wibisono, mahasiswa ITB, ditemukan warga di wilayah desa Lewung, Malang. Sebelumnya Arif dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore 9 Mei lalu. Saat itu Arif dalam perjalanan turun gunung melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Hati-hati deh. Bahwa mereka datang. Arif berjalan lebih dahulu meninggalkan 2 temannya, namun kedua temannya tiba di base camp. Arif belum terlihat kembali. Tim Basarnas dan relawan diterjunkan untuk melakukan pencarian. Arif ditemukan 2 hari kemudian dengan jarak 8 km dari titik pendakian. Bisa ngecas. Pemirsa, polisi menyita ribuan sepeda motor ilegal yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. 1 orang tersangka berhasil ditangkap. 1.494 sepeda motor diamankan oleh Polda Metro Jaya dari gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 957 sepeda motor masih dalam kondisi utuh, sementara 537 sepeda motor sudah dibongkar. Bisnis ilegal beroperasi selama 4 tahun, lebih dari 99.000 sepeda motor telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Ribuan kendaraan dibeli menggunakan KTP warga diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi menetapkan 1 tersangka berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah, pemilik gudang sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terulai. Sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil. Diduga remblong, minibus yang ditumpangi rombongan turis asal Singapura terlibat tabrakan beruntun di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Akibat kecelakaan, 4 mobil rusak dan 11 orang terluka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 minibus ini terjadi di jalan turunan area wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini 11 orang diantaranya 6 turis asal Singapura, beserta sopir dan guide-nya terluka, serta 3 penumpang dari kendaraan lainnya berupa mobil jenis off-road terluka.
8 korban dibawa ke Puskesmas Sukapura dan sisanya ke Rumah Sakit Ar-Rozi. Korban rata-rata luka memar dan kini masih dalam observasi tim medis. Kecelakaan ini bermula saat minibus berisi rombongan turis asal negara Singapura pulang dari wisata Bromo dan diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun. Kerasnya tabrakan membuat 3 kendaraan di belakangnya kaget dan kembali menabrak minibus wisata dari belakang. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Inilah video Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm. Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Tak ayal lagi, video yang diunggah Iman di akun pribadinya sendiri menjadi bahan pembicaraan warga Batam. Dalam video berdurasi 31 detik ini, langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sang wakil rakyat ini dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam berkendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afidya Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. Pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan, ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai pengingat bahwa di hadapan umum, semua orang memiliki posisi setara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Indra juga Priska. Dan pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim. Dan memang untuk aktivitas pagi hari ini dari saat ini arus lalu lintas yang Anda saksikan dari kawasan Kuningan yang akan mengarah ke arah Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Dimana kalau kita melihat ini volume kendaraan dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam. Sementara di arah sebaliknya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan dari arah Pancoran hingga saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana memang antrian pada traffic light ini cukup panjang mencapai 200 meter. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada aktivitas perkantoran pagi hari ini sehingga mengalami kenaikan volume kendaraan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke kota Kasablanka. Tentunya kawasan ini juga dilengkapi dengan rambu lalu lintas seperti lampu lalu lintas. Kami harapkan Anda tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur seperti patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Kalau kita melihat juga aktivitas kendaraan roda 2 di kawasan ini masih kurang kesadaran masyarakat tentang penggunaan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan kembali untuk masyarakat lokal pada kawasan Tebet ini, ketika Anda berkendara di jalan raya, penggunaan helm standar SNI wajib digunakan. Hal ini sebagai standar keselamatan di jalan bagi pengendara roda 2. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan lurus mengarah ke kota Kasablanka dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light saja.
Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 232 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 19 orang luka berat serta 162 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi pada jalan non-tol. Dan juga kami menginformasikan bagi pengguna kendaraan baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk dapat melakukan uji kir. Hal ini untuk berfungsi mengecek fungsi rem maupun kendaraan Anda pada perjalanan layak jalan apa tidak. Untuk itu wajib mengecek uji kir pada kantor perhubungan terdekat. Hal ini demi keselamatan perjalanan baik itu kendaraan angkutan barang maupun kendaraan penumpang untuk mewujudkan perjalanan yang aman dan juga lancar untuk memastikan kendaraan Anda berfungsi dengan benar saat mengangkut penumpang. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Jalan Raya Tebet. Kembali ke rekan saya Priska juga Indra di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Brigadir. Salam presisi. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di perbatasan Israel-Lebanon. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. أبو حسن أكل مغارة يا الله أبو حسن بالسيارة بسرعة أبو حسن بربكم أبو حسن يا الله استشهد العيلة اختي وولادها اختي وولادها مرة شوف وجهه سكروا له على وجهه يا عمر أنا شفته امبارح ما بوشة مثل القمر مثل القمر Ya pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi
melesat melintasi langit malam di atlas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya Komandan Pasukan Radwan Ahmad Galeb Balot dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu yang lalu. Sementara itu, militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Solomi, perbatasan Israel di Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang berada di perbatasan Israel-Libanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan pergantian. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya Komandan Pasukan Ridwan Unit Elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya Komandan Pasukan Radwan Ahmad Galeb Balot dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Jarjua. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Jarjua, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi, disusul asap tebal yang memumbung tinggi dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan, seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan, terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil.
Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meski sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Dan tidak hanya bandara, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalet. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. What his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's. I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group. But from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit.
But even if we didn't do that, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it, and they would have used it on Israel and the Middle East right now. And maybe beyond. They actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way, not 50% or 100%. Iran tegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Ya, pemirsa, menyikapi hal tersebut, Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun jubir Kemenlu Iran, Esmail Bagei, mengejek ancaman tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Bagei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti-perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964. Di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Usai Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap penolakan proposal damai oleh Iran, kapal selam nuklir Amerika Serikat dilaporkan muncul ke permukaan. Media Gibraltar GBC melaporkan kapal selam USS Alaska muncul ke permukaan di perairan Gibraltar akhir pekan kemarin. Kemunculan kapal selam dari kelas Ohio ini dikawal ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris, mengingat Gibraltar merupakan daerah di bawah otoritas Inggris.
Bahkan Angkatan Laut Inggris menetapkan zona steril sejauh 200 meter hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bertenaga nuklir USS Alaska merupakan kapal selam rudal balistik yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Kapal sepanjang 171 meter ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak nuklir. Sementara itu, kapal induk Prancis juga terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana misi gabungan Prancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan perairan di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Prancis ini didampingi beberapa kapal tempur pendukung serta 1 kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa termasuk Italia dan Belanda. Ya pemirsa, hingga kini sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru dan mereka beresiko diserang jika tidak mematuhi peraturan baru tersebut. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan pergi ke Cina untuk bertemu Xi Jinping. Pertemuan itu disebut akan membahas konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Cina 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Trump mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Trump mengatakan Xi Jinping telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan memuji hubungan Amerika Serikat dan Cina. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan Cina. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan Cina terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam Cina dan menuduh Cina memasok senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah Cina menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran hutan dahsyat melanda negara bagian Florida, Amerika Serikat. Kobaran api yang cepat meluas memicu kepulan asap tebal di Broward County dan memaksa otoritas mengerahkan operasi darurat besar-besaran untuk mengendalikan situasi. Kebakaran hutan besar terjadi di wilayah Broward County, Florida pada Minggu waktu setempat. Api dengan cepat melahap area luas di sekitar kawasan rawa, memunculkan asap hitam pekat yang terlihat membumbung tinggi ke udara. Kobaran api besar membakar vegetasi,
Sementara kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan menuju titik api. Kebakaran bermula di dekat McFish Camp sebelum menyebar ke arah barat dan mengganggu akses jalan di sekitar lokasi. Dinas Kehutanan Florida menyebut lebih dari 1.942 hektar area lahan telah hangus terbakar. Meski tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka, warga sekitar diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap tebal. Sementara itu kebakaran juga terjadi meluluhlantakan sebuah tempat karaoke di ibu kota Vietnam, Hanoi. Kobaran api yang membesar dengan cepat menghancurkan bangunan hingga rata dengan tanah. Api berkorban hebat melanda Volume Club, sebuah tempat karaoke di Hanoi, Vietnam pada Senin waktu setempat. Si jago merah membesar, memicu kumpulan asap tebal membumbung tinggi terlihat dari kejauhan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan di Jalan Piu Mai, hingga menyisakan puing-puing gosong dan lantai yang runtuh. Aparat kepolisian memasangkan garis pengaman, sementara petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Em đã chứng kiến được vụ cháy từ đầu tới cuối thì tầm khoảng bắt đầu hơn 10 giờ một tí thì bắt đầu nó có khói đen luồn qua các khe cửa thì người dân bắt đầu đã gọi cứu hỏa và khoảng tầm 5 phút sau thì 3 chiếc cứu hỏa đã tới, nhưng mà diễn biến vụ cháy bên trong có vẻ khá phức tạp và tiếp tục các xe cứu hỏa tiếp theo đã tới và có vẻ như vụ cháy là vượt tầm kiểm soát và đến tận 4 giờ chiều hôm nay thì với bao nỗ lực của cứu hỏa thì đám cháy cơ bản đã được dập tắt và hiện tại thì vẫn đang nỗ lực khắc phục các hậu quả của đám cháy gây ra. Media lokal melaporkan satu orang dinyatakan tewas dalam insiden tersebut. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik, meski penyebab pasti masih terus didalami pihak berwenang. 40 ormas Islam mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan fitnah yang dilakukan Armando CS. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sampah sayuran dan plastik di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung kini tak lagi dibuang. Sampah pasar tersebut diolah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melihat langsung sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Jawa Barat. Dalam peninjauannya tersebut, Jumhur melihat langsung pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, silase, pupuk cair hingga bioetanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biochar. Menurut Jumhur, Pasar Induk Caringin sudah berhasil dalam memanfaatkan sampah organik hingga memiliki nilai tambah yang dapat dimanfaatkan. Silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, barusan ada etanol. Tadi dikatakan bahwa 1 bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan. Ini satu pasar loh. Kalau ini ada pasar Gede Bage, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah kalau itu jumlah-jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Kementerian mungkin migas ya, dan migas dan Badan POM juga mungkin kaitannya kalau dengan buat keperluan obat dan sebagainya. Tapi intinya ini sesuatu yang baik dan tinggal kita rapihkan saja. Ini kan maksudnya inisiatif seperti ini harus kita hargai dan mudah-mudahan lebih terintegrasi lagi nanti Pak, lebih mantap lagi kebersihan dan sebagainya dalam pengelolaan. Diharapkan sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Kota Bandung dapat diadopsi di seluruh pasar di Jawa Barat. Bukan hanya pengurangan sampah organik, pengelolaan sampah di kawasan Pasar Induk Caringin juga dinilai meningkatkan sektor lapangan kerja dengan konsep green job yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran,
iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Kramat Jati menjadi salah satu tempat dengan pembuangan sampah tersibuk di Jakarta. Dengan volume sampah dari pasar yang terhitung banyak, diperlukan sistem yang mumpuni, misalnya mengubah sampah menjadi pupuk. Sampah sayur atau sampah organik di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur kini tidak lagi teronggok tak berguna. Dengan program pemilahan sampah, bekas limbah pasar dapat diolah menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Setelah sampah dipisahkan, sampah organik dimasukkan ke mesin pembuat pupuk kompos dengan menggunakan metode reaksi hidrotermal. Metode ini akan menguraikan sampah menjadi bahan yang lebih halus. Setelah halus dan menjadi material kompos, sampah siap dimanfaatkan sebagai pupuk dan didistribusikan kepada petani. Sebelumnya, deklarasi gerakan pilah sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini tempat pengolahan sampah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Rizky Yulianto. Ya, selamat pagi Ismalia, bagaimanakah proses pengolahan sampah di sana? Silakan laporan Anda, Ismail. Ya, selamat pagi Indra, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, Pemprov DKI Jakarta kini sudah mulai menginstruksikan warganya untuk dapat lebih bijak memilah-milah sampah. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas untuk dapat menunjang instruksi untuk memilah-milah sampah. Salah satunya di Pasar Kramat Jati. Karena di Pasar Kramat Jati ini merupakan salah satu tempat yang paling sibuk seperti itu untuk pengolahan sampah, karena biasanya di sini 5 ton per harinya sampah menumpuk di Pasar Kramat Jati. Bisa dibayangkan seperti apa 5 ton sampah tersebut yang menumpuk di Pasar Kramat Jati. Dan untuk menunjang itu, Pemprov DKI Jakarta ini juga memberikan fasilitas seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk organik. Dan di belakang saya ini merupakan mesin yang bisa membuat sampah organik menjadi pupuk organik. Ini merupakan mesin hidrotermal namanya, Indra dan juga Priska. Dan nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana prosesnya. Nanti sampah-sampah organik dan anorganik ini dipisahkan terlebih dahulu. Dan nanti untuk sampah organik ini sendiri akan ditimbang terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke mesin hidrotermal di belakang saya. Dan di mesin hidrotermal ini nantinya akan diproses selama 30 menit, lalu nanti akan keluar hasil dari sampah organik yang sudah diolah. Dan hasilnya ini masih bercampur karena di sampah organik ini akan menjadi 2 pupuk cair dan juga pupuk komposit. Nanti setelah proses selesai akan disaring terlebih dahulu. Nanti untuk cairannya akan ditampung di wadah, dan untuk ampasnya seperti itu atau sisanya nanti akan dipres terlebih dahulu lalu dikeringkan. Ini menjadi pupuk komposit maksud kami. Dan nanti dari pupuk komposit ini akan diolah terlebih dulu. Nanti ada tempatnya lagi, ini ada 3 tahap. Nanti akan diolah terlebih dahulu dan juga nanti dicacah seperti itu. Dan setelah dicacah, setelah kering nanti akan jadi pupuk komposit yang bisa menjadi makanan bagi tanaman-tanaman, khususnya tanaman di kota Jakarta Timur. Dan juga langkah ini juga diharapkan untuk dapat mengurangi volume dari sampah, terutama di sampah di Pasar Kramat Jati dan juga sampah di TPST Bantar Gebang. Kembali ke Anda, Indra dan juga Priska. Baik, terima kasih rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Rizky Julianto telah melaporkan langsung dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Isma. Ya, ke informasi berikutnya pemirsa, Nadiem Makarim menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management atau CDM. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa.
Sebelum memasuki ruang sidang, Nadiem disambut para pengemudi ojek online. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Saat ditanyai Ketua Majelis Hakim terkait kondisi kesehatannya, Nadiem mengaku masih dalam perawatan dan akan menjalani operasi pada Rabu mendatang. Sementara itu, Rocky Gerung turut menghadiri sidang pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Nadiem Makarim menghampiri dan memeluk Rocky di ruang sidang sebelum menuju kursi terdakwa. Rocky menilai jaksa kelelahan menghubungkan fakta menjadi bukti atas apa yang dituduhkan ke Nadiem. Saya mengajar legal reasoning, karena itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya. Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tahanan rumah terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Nadiem Makarim. Dengan penahanan rumah ini, Nadiem mengaku bisa melanjutkan proses operasi yang selama ini dijalani. Saya ingin mengucapkan alhamdulillah, syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis. Saya mundur kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah, di mana saya bisa menjalankan operasi saya segera dan bisa pulang ke lingkungan yang steril. Pemirsa, 40 ormas Islam mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan fitnah yang dilakukan oleh Armando CS. Mereka menilai perbuatan Armando CS terkait potongan video ceramah Yusuf Kala sudah meresahkan umat beragama. Setelah melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda, Ade Armando dan Grace Natali terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala, kini 40 ormas Islam kembali mendatangi Bareskrim Polri. Aliansi 40 ormas ini menilai setelah dilaporkan Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, tidak pernah menunjukkan itikat baik. Ketiganya bahkan tidak pernah meminta maaf. Padahal tindakan ketiganya berpotensi memecah belah bangsa dan merusak kerukunan umat beragama. Untuk itu, Aliansi 40 Ormas Islam meminta agar kasus dugaan fitnah yang dilakukan ketiganya ditangani Bareskrim Polri, bukan oleh Polda Metro Jaya. Apalagi perkara ini menyangkut terkait kerukunan umat beragama. Potensial figur-figur yang berpotensi menciptakan memecah belah bangsa. Artinya ini perlu menjadi perhatian khusus dan kami anggap ini tidak boleh dianggap enteng. Ini suatu masalah yang serius, masalah besar karena ini menyangkut dengan harmonisasi umat beragama. Maka oleh sebab itu kami menilai ini layak, sangat layak diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tidak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh agama sepakat bahwa isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali yakin jika perbuatannya dalam polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tidak melanggar hukum.
Grace juga mengaku jika dirinya yang meminta kepada PSI untuk tidak memberikan bantuan hukum. Saya yang menginstruksikan kepada ketua harian karena saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat, dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI, dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi memastikan pemerintah tidak menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Purbaya memastikan selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak akan mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menkyu Purbaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan intervensi hukum. Selain itu, tax amnesty juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Menteri Keuangan memberikan ultimatum pada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Di amnesti nggak akan digali-gali lagi yang sudah didaftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen. RRI di Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial. Pasalnya juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sido Today. Ya pemirsa, puluhan penumpang kapal pesiar MV Hondius tiba di kota Eindhoven, Belanda usai dievakuasi dari kapal yang membawa wabah virus Hanta itu. Sebanyak 26 penumpang kapal tiba dengan menggunakan pesawat usai dievakuasi dari Tenerife, Spanyol. Begitu mendarat, mereka langsung ditangani petugas yang mengenakan APD lengkap dan diangkut menggunakan bis dan ambulan. Pemerintah Spanyol mengumumkan sejauh ini sudah ada 94 penumpang kapal telah dievakuasi. Mereka berasal dari 19 negara. Sementara itu 34 orang lainnya yang kabarnya adalah kru kapal tetap berada di kapal. MV Hondius sendiri kini berlabuh di kawasan Kepulauan Kanari dan dalam pengawasan ketat. Sementara itu 14 penumpang MV Hondius berwarga negara Spanyol dievakuasi menggunakan pesawat dan mendarat di pangkalan militer Torrejón de Ardoz, Madrid, Spanyol. Evakuasi penumpang kapal ditemukannya wabah virus Hanta ini melibatkan personil militer. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas memasang lorong khusus isolasi dalam menangani pasien. Kementerian Kesehatan Spanyol mengumumkan keseluruhan pasien sejauh ini tidak menunjukkan gejala apapun. Sejak merebaknya wabah di kapal pesiar MV Hondius, WHO melaporkan adanya 8 kasus infeksi hantavirus, di mana 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu Spanyol melakukan evakuasi darurat terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Sebanyak 3 orang meninggal dunia di atas kapal tersebut sejak berlayar dari Amerika Serikat bulan April lalu. Para penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terpapar hantavirus dievakuasi di Pulau Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol. Warga Spanyol menjadi kelompok pertama yang dievakuasi dan langsung diterbangkan ke Madrid untuk menjalani karantina.
Sementara para penumpang dari Eropa dan Amerika Utara dipulangkan ke negaranya masing-masing dengan penerbangan yang telah disiapkan pemerintah terkait. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa hantavirus bukanlah COVID-19. Ya pemirsa, dalam perkembangannya, Kementerian Kesehatan memastikan warga negara asing di Jakarta Pusat yang sempat kontak erat dengan korban meninggal akibat virus hanta di klaster kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif dari virus tersebut. Meski demikian, WNA tersebut tetap menjalani masa karantina dan pengawasan ketat di RSPI Sulianti Saroso sebagai tindakan pencegahan. Gejala tidak ada, namun komorbid, hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya. Ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan, ya, PCR tersebut itu negatif. Hantavirus. Jadi kami mengambil spesimen ya dari serum, kemudian urin, kemudian saliva, kemudian juga usap tenggorok, kemudian whole blood, darah lengkap, dan kelima spesimen tersebut negatif daripada hantavirus. Ya, sekali lagi kabar baiknya dari orang asing ini bahwa hasil pemeriksaan PCR-nya itu negatif hantavirus, ya. Dan kita bisa lihat kronologinya di sini bahwa mereka beliau ya kami sebut dengan ini laki-laki ya, umur 60 tahun WNA ini. Ya. Sebelumnya pada tanggal pada bulan Maret tanggal 18 sampai 30 ya melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Argentina. Informasi lainnya pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyambut kedatangan KRI Canopus 936 di Dermaga Kolin Lambil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan kapal ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian data laut sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai tim poros maritim dunia. Selama perjalanan menuju tanah air, kapal menempuh rute pelayaran jarak jauh dengan beberapa persinggahan di pelabuhan internasional untuk keperluan logistik selama koordinasi teknis serta memastikan kesiapan operasional kapal hingga tiba di Indonesia. Kapal sepanjang 105 meter ini memiliki daya jelajah hingga 60 hari dengan kemampuan operasi dari perairan dangkal hingga laut dalam mencapai kedalaman 11.000 meter. Selain fungsi ilmiah, kapal ini juga memiliki kemampuan mendukung operasi militer dan keamanan laut, termasuk pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, patroli keamanan, serta dukungan intelijen maritim. Dalam operasi kemanusiaan, KRI Canopus 936 juga mampu melaksanakan misi pencarian dan pertolongan, termasuk deteksi sinyal darurat dan pencarian objek di dasar laut. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 dihimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Kebijakan ini memudahkan proses mikot sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses mikot sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib.
layanan kepada jamaah haji. Perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Daker nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan mikot dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitesari, iNews melaporkan. Mendekati fase puncak haji, petugas haji terus melakukan edukasi ke jamaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Jemaah diimbau untuk terus menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat wukuf di Padang Arafah. Layanan kesehatan, tim lansia dan disabilitas serta pembimbing ibadah menggelar sosialisasi kepada para calon jamaah haji di sektor 10 Tower Al-Hidayah Mekah. Ratusan jemaah antusias mengikuti arahan petugas haji dalam persiapan manasik dan mental. Manajemen kebugaran fisik menjadi fokus utama edukasi di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan kota Mekah. Petugas juga mengimbau jemaah jangan memaksakan diri umroh terus-menerus sehingga menguras energi. Untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima dan menghindari kepadatan Masjidil Haram di jam sibuk, jemaah dianjurkan memanfaatkan fasilitas musola hotel atau masjid terdekat. Lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Ya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Priska Papilayan. Saya Indra Setiabudi. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Namun untuk menjadi anggota BPK, Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini viral di media sosial loh. Kontroversinya dimulai saat MC melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh grup C2 yang merupakan adik-adik siswa dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik. Tapi jawaban tersebut dinilai juri Diastasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lainnya yang menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi diberikan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, siswa yang merupakan anggota grup C2 protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya. Namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?
Nah, alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram. Bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Nah loh, lomba cerdas cermat kok jurinya kurang cermat?